sahabat Quick Devotion, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kamu bangun dengan hati yang tenang. Dan kalaupun belum, biarlah momen ini jadi waktu di mana kita tenangkan diri dan masuk dalam hadirat Tuhan. Tujuan dari video ini sederhana, bukan untuk sekedar mendengar kata-kata rohani, tapi supaya kita bisa merasakan hati Tuhan. Hari ini kita akan renungkan tema yang dalam. Ajari aku mengerti perasaanmu. Kadang kita minta Tuhan mengerti perasaan kita. Kita bilang, Tuhan, Engkau tahu kan aku capek, aku terluka, aku kecewa. Tapi jarang kita tanya balik, Tuhan, apa yang Kau rasakan hari ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan renungan yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Sekarang, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang dengan hati yang ingin mengenal Engkau lebih dalam. Bukan cuma ingin dimengerti, tapi mau belajar mengerti hatimu. Bicara pada kami lewat firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami, supaya kami bisa peka akan isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau buka dari Yohanes 11 ayat 35, ayat yang paling pendek di Alkitab. Maka menangislah Yesus. Kelihatannya sederhana, tapi di balik air mata Yesus ada sesuatu yang dalam banget. Waktu itu, Lazarus, sahabatnya, baru saja meninggal. Yesus tahu bahwa ia akan membangkitkan Lazarus, tapi tetap saja ia menangis. Kenapa? Karena Yesus bukan hanya Tuhan yang tahu segalanya, Dia juga Tuhan yang merasakan segalanya. Dia ikut merasakan duka, kehilangan, dan tangisan orang-orang yang dikasihinya. Artinya, hati Tuhan itu hidup. Dia bukan Allah yang dingin, tapi Allah yang punya empati. Dan dari sinilah kita belajar. Kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, kita juga harus belajar mengerti perasaan Tuhan. Kadang tanpa sadar, doa kita cuma fokus ke diri sendiri. Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku. Nggak salah sih, Tuhan memang Bapa yang mau dengar semua keluh kesah anaknya. Tapi hubungan yang dewasa itu bukan cuma satu arah. Ada momen di mana Tuhan pengen kita berhenti sejenak dan tanya, Tuhan, bagaimana perasaanmu? Saya pribadi pernah ngalamin masa di mana saya sibuk banget. Pelayanan iya, kerja iya, tapi hati saya kering. Sampai suatu malam, waktu doa, saya ngerasa Tuhan ngomong lembut. Kamu sibuk untukku, tapi kamu nggak lagi dekat denganku. Waktu itu saya diem dan jujur saya nangis. Saya sadar selama ini saya banyak berbicara tentang Tuhan, tapi jarang dengerin Tuhan. Saya minta Dia ngerti saya, tapi saya jarang coba ngerti Dia. Dan itu bikin saya sadar, mengerti perasaan Tuhan itu berarti belajar berhenti dan mendengarkan. Kadang hati Tuhan sedih waktu kita cuek sama orang yang terluka di sekitar kita. Kadang hati Tuhan kecewa waktu kita tahu yang benar tapi tetap pilih yang salah. Tapi di sisi lain, hati Tuhan juga bisa sangat bersuka cita waktu satu orang berdamai lagi dengannya. Waktu satu hati yang keras jadi lembut. Saya pernah ngerasa Tuhan sedih banget waktu saya nyimpen dendam. Dan saat saya akhirnya mau ngampuni, saya bisa ngerasain kedamaian itu turun. Bukan cuma karena saya bebas dari sakit hati, tapi karena saya tahu hati Tuhan juga ikut senang. Teman-teman, belajar mengerti perasaan Tuhan artinya kita ikut bersedih untuk hal-hal yang bikin Tuhan sedih. Kita ikut bersuka cita untuk hal-hal yang bikin Tuhan senang. Kita jadi lebih peka sama isi hatinya daripada sekadar mau doa dikabulkan. Mungkin hari ini kamu lagi ngadepin seseorang yang susah banget kamu kasih-kasih. Mungkin orang itu nyakitin kamu, tapi coba lihat lewat mata Tuhan. Dia pun disakiti, bahkan disalib, tapi Dia tetap mengasihi. Dia tidak berhenti berbelas kasihan. Belajar mengerti perasaan Tuhan akan ubah cara kita hidup. Kita jadi lebih sabar, lebih lembut,
lebih peka karena kita mulai punya hati yang sama seperti hati Yesus. Dan tahu nggak, ketika kamu mulai peka sama hati Tuhan, kamu juga akan mulai peka sama orang-orang di sekitarmu. Kamu lebih mudah ngerti orang lain karena kamu mulai ngerti bagaimana Tuhan melihat mereka. Jadi kalau pagi ini kamu merasa dingin, kering, nggak semangat, doa ini mungkin yang kamu butuhkan. Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu. Ajari aku untuk tidak hanya minta dimengerti, tapi juga mau mengerti Engkau. Bukan cuma tahu firman-Nya, tapi juga merasakan hati di balik firman itu. Bukan cuma melakukan tugas rohani, tapi melakukannya dengan hati yang penuh cinta. Yesus ingin kita punya hubungan yang hangat, bukan kaku. Dia ingin kita mengenal hatinya, bukan cuma perintahnya. Dan itu dimulai dari satu hal kecil, meluangkan waktu setiap hari untuk diam dan mendengarnya. Sekarang, yuk kita berdoa bersama. Kalau kamu bisa, tutup mata sebentar dan buka hati kamu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang punya hati yang hidup dan perasaan yang lembut. Ajari kami mengerti hati-Mu Tuhan, bukan cuma tahu firman-Mu, tapi juga merasakan isi hati-Mu. Ajari kami menangis untuk hal-hal yang membuat Engkau menangis, dan bersukacita untuk hal-hal yang membuat Engkau bersukacita. Kami berdoa untuk setiap sahabat Quick Devotion yang sedang sakit. Jamah mereka Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Pulihkan tubuh mereka, kuatkan iman mereka, dan biarlah hari ini mereka alami sentuhan kasih-Mu yang nyata. Kami juga serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap langkah kami dari pagi sampai malam nanti. Lindungi kami dari segala hal yang jahat dan jadikan kami berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, lawat negeri ini. Bangkitkan generasi yang mencintai Engkau dan membawa terang di tengah kegelapan. Kami terima berkat-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Quick Devotion, semoga renungan pagi ini bantu kamu lebih dekat dengan hati Tuhan. Ingat, hubungan dengan Tuhan bukan cuma soal tahu firman-Nya, tapi juga mengerti perasaannya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu selalu update renungan terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kamu bisa berdoa singkat ini. Tuhan Yesus, aku mau Engkau masuk dalam hatiku. Ampuni dosaku, ubah hidupku, dan jadilah Tuhan serta Juru Selamatku mulai hari ini. Kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan Yesus sudah terima kamu sepenuhnya. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat nomor rekening yang ada di deskripsi video. Sampai jumpa di saat teduh berikutnya. Tetap setia, tetap semangat, dan tetap cari hati Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.